peminjaman dan pengembalian bahan pustaka dari perpustakaan. Ini melibatkan berbagai langkah, termasuk yang pertama peminjaman. Anggota perpustakaan meminjam buku atau materi lainnya dengan mengisi formulir peminjaman dan memberikan kartu anggota perpustakaan. Yang kedua, identifikasi. Petugas perpustakaan mengidentifikasi buku yang dipinjam dan mencatat data peminjam. Yang ketiga, batas waktu. Setiap buku biasanya memiliki batas waktu peminjaman, dan peminjam harus mengembalikan bahan pustaka sebelum tanggal jatuh tempo. Yang keempat, pengembalian. Peminjam mengembalikan buku ke perpustakaan pada atau sebelum tanggal jatuh tempo. Yang kelima, perpanjangan. Jika peminjam membutuhkan lebih banyak waktu, mereka dapat memperpanjang masa pinjam buku, biasanya dengan memperpanjang tanggal jatuh tempo. Yang keenam, denda. Terlambat mengembalikan buku biasanya menghasilkan denda yang harus dibayar oleh peminjam. Yang ketujuh, inventarisasi. Bahan pustaka yang dikembalikan diperiksa dan diperbarui dalam inventaris perpustakaan. Sirkulasi perpustakaan adalah elemen penting dalam operasi perpustakaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses sumber daya ilmiah dan pendidikan. Penataan buku dan pemberian label. Penataan buku dan pemberian label adalah langkah penting dalam proses pengelolaan perpustakaan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, penataan buku. Penataan buku merujuk pada cara bahan pustaka disusun dan ditempatkan dalam rak perpustakaan. Biasanya perpustakaan menggunakan sistem klasifikasi tertentu seperti Dewey Decimal Classification atau Library of Congress Classification untuk mengorganisasi buku berdasarkan subjek. Buku ditempatkan dalam rak sesuai dengan nomor klasifikasinya, sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan buku yang mereka cari. Yang kedua, pemberian label. Pemberian label melibatkan penempelan label atau kode tertentu pada setiap bahan pustaka. Label ini berisi informasi penting seperti nomor klasifikasi, judul, pengarang, dan nomor panggilan. Label ini membantu petugas perpustakaan dalam mengidentifikasi dan melacak buku-buku secara efisien. Selain itu, label juga bisa mencakup informasi tambahan seperti tanggal pengembalian yang diharapkan. Dengan penataan buku dan pemberian label yang baik, perpustakaan dapat menyediakan layanan yang lebih efektif kepada penggunanya, memastikan buku-buku tersedia secara terorganisir dan memudahkan pencarian dan pengembalian buku. Membuat program digitalisasi perpustakaan. Membuat program digitalisasi perpustakaan adalah proses untuk mengonversi koleksi fisik perpustakaan menjadi format digital, sehingga bahan pustaka dapat diakses secara elektronik. Berikut langkah-langkah umumnya. Yang pertama, perencanaan. Tentukan tujuan program digitalisasi, jenis bahan pustaka yang akan didigitalkan, dan anggaran yang tersedia. Buat rencana proyek yang mencakup jadwal, sumber daya, dan tim proyek. Yang kedua, pemilihan bahan. Pilih bahan pustaka yang akan didigitalkan. Ini bisa termasuk buku, jurnal, majalah, arsip, foto, dan lainnya. Prioritaskan berdasarkan nilai koleksi dan permintaan pengguna. Yang ketiga, peralatan dan perangkat lunak. Dapatkan peralatan seperti pemindai atau scanner, perangkat keras penyimpanan, dan perangkat lunak untuk mengelola digitalisasi dan metadata. Yang keempat, digitalisasi. Proses digitalisasi melibatkan pemindaian bahan pustaka fisik. Pastikan pemindaian dilakukan dengan resolusi tinggi dan kualitas yang baik. Simpan hasil digitalisasi dalam format yang sesuai. Yang kelima, metadata. Setiap item yang didigitalkan harus memiliki metadata yang menggambarkan informasi seperti judul, pengarang, tahun terbit, dan nomor panggilan. Ini membantu dalam mengindeksan dan pencarian.
Yang keenam, pengelolaan digital. Buat sistem pengelolaan digital untuk menyimpan dan mengatur file digital. Pastikan backup yang teratur untuk mencegah kehilangan data. Yang ketujuh, akses pengguna. Buat antarmuka atau portal yang memungkinkan pengguna mengakses koleksi digital. Pastikan antarmuka ini user friendly dan mencakup alat pencarian yang kuat. Yang kedelapan, hak cipta dan izin. Pastikan Anda memiliki hak cipta atau izin untuk mendigitalkan dan mendistribusikan bahan pustaka tertentu, terutama jika Anda berencana untuk memberikannya kepada publik. 9. Pengembangan dan perawatan. Program digitalisasi perpustakaan memerlukan perawatan dan pengembangan berkelanjutan. Perbarui koleksi digital secara berkala dan perbaiki metadata jika diperlukan. Yang ke-10, penggunaan dan promosi. Ajak pengguna untuk menggunakan koleksi digital Anda dan promosikan sumber daya ini melalui berbagai saluran seperti situs web, perpustakaan, media sosial, dan acara promosi. Yang ke-11, evaluasi. Lakukan evaluasi reguler untuk mengukur keberhasilan program digitalisasi dan identifikasi area perbaikan. Program digitalisasi perpustakaan memungkinkan akses yang lebih mudah dan meluas ke koleksi perpustakaan, mendukung pelestarian bahan pustaka fisik, dan memungkinkan perpustakaan untuk memenuhi tuntutan pengguna yang semakin berubah dalam dunia digital. Membuat program kegiatan di perpustakaan yang menarik bagi siswa adalah cara efektif untuk mendorong partisipasi mereka. Berikut adalah beberapa langkah untuk membuat program kegiatan yang menarik di perpustakaan. Yang pertama, memahami kebutuhan dan minat siswa. Identifikasi minat dan kebutuhan siswa. Ini dapat dilakukan melalui survei atau wawancara. Apa yang mereka cari dalam kunjungan ke perpustakaan, misalnya, apakah mereka lebih suka aktivitas kreatif, pembelajaran, atau sosial. Yang kedua, variasi kegiatan. Tawarkan beberapa jenis kegiatan untuk memenuhi minat beragam siswa. Ini bisa mencakup, yang pertama, klub baca. Buka klub baca dengan buku-buku populer atau sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, lomba menulis atau seni. Ajak siswa berpartisipasi dalam lomba menulis cerita atau kompetensi seni. Yang ketiga, diskusi buku. Adakan sesi diskusi buku untuk mengaktifkan pertukaran gagasan. Yang keempat, pertunjukan film. Tampilkan film yang didasarkan pada buku dan topik pendidikan. Kelima, pelatihan keterampilan ajarkan. Ajarkan keterampilan seperti riset online atau manajemen waktu. Ketiga, kolaborasi dengan guru dan dosen. Bekerja sama dengan guru dan dosen untuk mengintegrasikan program perpustakaan dalam kurikulum atau pelajaran mereka. Ini bisa memperkuat pentingnya perpustakaan dalam pembelajaran. Yang keempat, akses teknologi. Berikan akses ke teknologi seperti komputer dan internet untuk penelitian atau proyek sekolah. Pastikan ketersediaan sumber daya digital yang relevan. Yang kelima, ruangan yang menarik. Pastikan ruang perpustakaan nyaman dan menarik. Pemilihan furnitur yang sesuai dan dekorasi yang menginspirasi dapat membantu menciptakan suasana yang mengundang. Yang keenam, program rutin. Jadwalkan program secara rutin seperti hari buku favorit atau cara spesial bulanan. Ini membantu siswa untuk mengantisipasi kunjungan mereka ke perpustakaan. Yang ketujuh, promosi. Promosikan kegiatan perpustakaan secara aktif. Gunakan papan pengumuman, situs web, media sosial, dan surat kabar sekolah untuk memberitahu siswa tentang kegiatan yang akan datang. Yang kedelapan, umpan balik dan evaluasi. Dapatkan umpan balik dari siswa tentang program-program yang telah diadakan dan digunakan informasi ini untuk perbaikan. Evaluasi reguler dapat membantu memahami apa yang bekerja dan
yang tidak. Yang kesembilan, inisiatif khusus. Buat inisiatif khusus seperti Dewa Lega atau program insentif lainnya yang memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif menggunakan perpustakaan. Program kegiatan yang menarik di perpustakaan dapat meningkatkan minat siswa dalam membaca, belajar, dan menghabiskan waktu di perpustakaan, yang pada gilirannya mendukung pendidikan mereka.